Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anindita Diadani Suara, Naziah Tahira Handayu, dan Nazwa Algani dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Hakikat demokrasi. Pengertian demokrasi. Makna demokrasi dalam pandangan Abraham Lincoln adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Ada demokrasi formal, material, dan gabungan. Yang kedua berdasarkan ideologi. Ada demokrasi konstitusional dan rakyat. Yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Prinsip demokrasi. Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi di Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut UUD 1945. 1. Demokrasi yang berkebutuhan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 6. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 7. Demokrasi dengan otonomi daerah. 8. Demokrasi dengan kemakmuran. 9. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya, mengenai periode perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya, kita mengenal ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan berikut, yaitu dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 dan 2, dan yang terakhir dalam UUDS 1950 pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar. Selanjutnya, mengenai masa perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Yang selanjutnya adalah membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Poin pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan makna masing-masing. Yang pertama, ada persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, ada partisipasi dalam pembuatan keputusan.
Yang ketiga, ada distribusi pendapatan secara adil. Dan yang keempat, ada kebebasan yang bertanggung jawab. Poin selanjutnya adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, membiasakan diri untuk bertindak demokrasi dalam segala hal, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara bahkan diri sendiri, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, dan membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber materi yang kita gunakan untuk membuat PowerPoint. Berikut ini adalah video pendukungnya. Sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2016 rancangan kodifikasi Undang-Undang Pemilu belum juga dibahas DPR dan pemerintah. Keterlambatan pembahasan dikhawatirkan hanya tambal sulam dan tidak membawa perbaikan berarti pada pemilu 2019. Desakan untuk segera membahas rancangan Undang-Undang Pemilu 2019 terus menguat. Desakan itu muncul karena RUU Pemilu 2019 merupakan kodifikasi dari 4 undang-undang yang selama ini menetapkan standar berbeda-beda. Antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Sejumlah pakar hukum tata negara dan pemerhati demokrasi menilai pembahasan RUU Pemilu 2019 harus segera dimulai, karena banyak hal yang perlu dievaluasi sehingga undang-undang baru nantinya bisa menghasilkan pemilu yang benar-benar demokratis, bersih, dan berkualitas. Beberapa poin krusial yang kini ramai diperbincangkan antara lain soal sistem pemilu legislatif untuk menekan biaya politik yang tinggi. Apakah tetap memakai sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup atau setengah terbuka? Selain itu, tahapan pemilu serentak juga diwacanakan dalam 2 tahap, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda waktu 2,5 tahun. Pembagian tersebut dilakukan agar parpol dapat menyiapkan kader berkualitas dan memperlihatkan wujudnya dalam berkoalisi sehingga platform ideologinya lebih jelas dan terhindar dari politik transaksional. Publik tentu berharap RUU Pemilu 2019 benar-benar dikaji lebih mendalam dan menghasilkan pasal-pasal yang menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih dan berkualitas serta bebas dari kepentingan pragmatis parpol maupun anggota DPR. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.